Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil hajji wal umrah wa hadana bid dinil islam wa nawwarna binurit tauhid wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami cintai dan kami banggakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat hadir kembali di Masjid Sunda Kelapa untuk melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya adalah salat berjamaah dan kajian untuk mendalami ajaran agama Islam. Kita berharap semoga aktivitas yang kita laksanakan dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang utuh terhadap ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sekitar tahun 2004 saya diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ibadah haji oleh salah satu travel ONH Plus, yang travel kami waktu itu mengambil paket yang cukup mahal, dan itu bersamaan dengan beberapa jamaah dari negara-negara lain. Ada dari Tunis, ada dari Suriah, ada dari Libanon, Mesir, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada saat kami telah menyelesaikan wukuf di Arafah, kami berangkat menuju Muzdalifah, dan di Muzdalifah itu rombongan kami mendapatkan tempat khusus dengan beberapa rombongan dari Timur Tengah itu di Masy'aril Haram, suatu tempat yang sangat mulia di Muzdalifah, disebut sebagai Masy'aril Haram. Malam itu kami menjamak salat maghrib dan salat isya di Masy'aril Haram itu. Kemudian kami bersama-sama berapa rombongan itu mabit semalam suntuk sampai masuk waktu subuh. Ya, setelah masuk waktu subuh, kami melaksanakan sholat berjamaah dari seluruh rombongan. Tiba-tiba bapak dan ibu-ibu, saya jumpai satu keanehan. Mengapa bapak dan ibu-ibu? Ada rombongan orang Arab kira-kira jumlahnya 33 orang. Itu begitu selesai sholat subuh, tiba-tiba mereka menengok sebelah kiri ke kegelapan malam di waktu subuh. Kemudian mereka tertawa, ibu. 33 orang itu tertawa semua, Pak. Saya lihat ke sana, nggak ada apa-apa. Jadi saya tanya pimpinan rombongannya, "Aish tadhakun?" Kenapa kalian semua tertawa? Bapak dan ibu-ibu, jawabannya lebih membuat saya aneh lagi, kaget. Apa katanya? Dulu Rasulullah di sini tertawa, maka kami pun tertawa seperti Rasulullah tertawa. Saya anggap agak aneh, Pak. Situ kan sudah 14 abad lebih. Ya. Nah, saya mengira kelompok ini waktu itu, para jamaah sekalian, saya mengira mereka itu tidak mampu memahami
tentang sunnah Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi itu yang sebetulnya dibagi 4. Ya, para jamaah sekalian. Yang pertama, perbuatan Nabi yang kita harus ikuti dan harus persis. Tidak boleh menambah dan mengurangi. Itu di bidang ibadah mahdhah, ibadah khusus. Harus persis seperti Nabi. Maka dikatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Kemudian haji juga begitu. "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara ibadah haji kamu. Semua ibadah mahdhah harus seperti Nabi, persis. Ada tambahan, pengurangan, berarti bid'ah ini. Misalnya ibu-ibu lagi rajin, salat maghrib ditambah 4 rakaat, ya. Bid'ah itu. Atau dikurangi, wah ini siang ini panas banget nih salat zuhur, kita kurangi jadi 3 rakaat, nggak bisa. Ya. Ini namanya ibadah mahdhah, harus persis seperti Nabi, Pak. Jadi nggak boleh ada menambah-nambah atau mengurangi. Nah, yang kedua adalah perbuatan-perbuatan Nabi yang baik diikuti, tapi bukan merupakan suatu kewajiban. Itu yang sifatnya sunnah itu. Ada solat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Ada solat sunnah duha. Ada solatul lail. Ya, itu semua baik diikuti tapi bukan wajib. Ya, hukumnya sunnah saja. Anjuran sifat. Ya, anjuran. Itu disebut. Banyak itu yang sifat-sifat seperti itu. Nah, yang ketiga ada perbuatan Nabi yang diikuti boleh, enggak apa-apa. Diikuti silakan, enggak juga silakan. Jadi enggak ada menambah apa-apa di situ, enggak mengurangi dan enggak menambah. Ini yang sifat kemanusiaan Nabi. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu-ibu, Nabi waktu menikah Khadijah dengan seorang janda kan? Nah itu nomor 3 itu. Diikuti boleh, enggak juga boleh. Enggak harus. Ya, ya ada yang enggak bisa memahami ini Pak. Ya, saya waktu memberikan suatu makalah dalam menuju keluarga Islami di Fakultas Kedokteran UI. Itu anak mahasiswa protes, Pak Zaki, kita kan harus ikut Nabi. Nah, Rasulullah istrinya janda, kita harus punya istri janda juga. Repot lah kalau gitu. Saya bilang ini yang nggak harus ikut, tapi ikut boleh, nggak apa-apa. Nggak ikut boleh, nggak ada masalah. Ini nomor 3. Termasuk cara Nabi berpakaian, kita ikuti boleh, nggak boleh. Sebab tujuan pakaian itu Bapak-bapak ada 3 pakaian dalam Quran itu. Sebutan Quran. Libasayuwari sawatikum. Pakaian untuk menutup auratmu. Itu fungsi pakaian pertama. Menutup aurat. Yang kedua, warisha. Sebagai hiasan pakaian itu. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Kata firman Allah. 3 macam pakaian. Untuk menutup aurat, untuk perhiasan, dan yang terbaik adalah pakaian takwa. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kalau sekedar menutup aurat, Bapak lihat ini pakaian saya ini, ya, ada ini hiasan ini. Kalau menutup aurat, cukup menutup aurat saja, saya bisa ambil karung, saya lobangi tengahnya Pak, saya pakai. Aurat tertutup enggak? Tertutup, tapi tidak berfungsi sebagai hiasan. Orang bisa takut disangka pocong, Bapak. Ya. Ya. Nah, jadi ini yang kita lihat tadi. Ya. Rishan sebagai hiasan. Ibu juga sama pakai pakaian seperti hiasan. Bapak juga sama. Ya. Peci ini hiasan, Pak. Semua hias. Nah, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Apa pakaian takwa itu? Bapak Ibu sekalian, akhlak.
Itu pakaian yang paling indah. Betapapun pakaian kita bagus, Bapak-bapak, tapi kalau akhlak kita nggak baik, ya, akhlak ini libasut taqwa. Dan orang itu akan dilihat oleh orang lain, dipercaya orang lain dari akhlaknya, yang disebut libasut taqwa. Ya, yang disebutkan anak-anak sekarang dengan inner beauty, kecantikan dan keindahan dari dalam. Takwa kita, ya, akhlak kita. Nah, ini yang nomor 3. Cara berpakaian Nabi, Pak. Banyak itu. Nabi menyukai daging kering. Itu kesukaan beliau. Boleh kita suka, boleh enggak? Enggak harus. Ya, para jamaah sekalian. Ya, daging yang kering beliau suka. Kemudian yang keempat, malah ada perbuatan Nabi yang tidak boleh diikuti. Enggak boleh, Pak. Ya. Para jamaah sekalian. Apa kira-kira itu? Yang kita nggak boleh ikut. Beristri banyak, 9, nggak boleh. Khusus Nabi, ya jangan kita kan mesti ikut Nabi. Oh yang ini jangan, ini khusus. Beristri 9, ya 9 tuh lah, bareng itu, bukan gantian, bukan bareng Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wisalu fis shaumi. Puasa, maghrib enggak buka, enggak sahur, besoknya puasa lagi. Maghrib enggak buka lagi, enggak sahur lagi, besoknya puasa lagi. 3 hari. Waktu sahabat ikut Nabi marah sekali. Innama at'amani wa saqani rabbi. Aku dikasih makan dan minum langsung oleh Allah, kalian tidak. Enggak boleh. Ini para jamaah sekalian. Ya. Ini yang keempat, enggak boleh diikuti. Saya mengira kelompok tadi bahwa Ibu enggak tahu pembagian 4 ini, sehingga apapun Nabi lakukan diikuti, termasuk tertawanya itu kan. Sudah 14 abad lebih diikuti juga. Ternyata Bapak dan Ibu-ibu, perkiraan saya salah besar. Setelah beberapa tahun saya pelajari kitab-kitab manasik, ternyata kemudian saya mengambil kesimpulan bahwa justru saya yang tidak mengerti. Mereka lebih mengerti dari kita. Mengapa para jamaah sekalian? Ternyata saya baca dalam kitab-kitab manasik disebutkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di Arafah, beliau berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh dan menitikkan air mata. Beliau berdoa, ya Allah, kepada setiap umatku yang wukuf di Arafah ini, mohon diampuni semua dosanya. Itu doa Nabi. Setiap umatku, bayangkan. Setiap Nabi berdoa seperti ini, iblis protes. Kata iblis, nggak bisa ya Rob, nggak mungkin dong, hanya wukuf kok masa diampuni dosanya semua. Nabi berdoa lagi nggak berdosa, iblis protes lagi terus sampai sore. Menjelang matahari terbenam, ketika mulai menguning, kita keluar dari kamar. Doa bersama-sama Pak itu, akhir wukuf. Nah pada saat itulah doa Nabi dikabulkan. Wahai Muhammad, setiap orang dari umatmu yang melaksanakan wukuf di Arafah ini dengan bertobat, diampuni semua dosanya kecuali zalim. Nah, ini. Masih ada kecuali zalim, enggak diampuni yang zalim. Ya. Dosa zalim berat, Bapak. Karena apa? Zalim itu menyakiti orang lain, kita enggak terasa, Pak. Menyakiti orang lain kita enggak terasa. Sehingga Nabi katakan, manil muflisu fina,
kata Nabi. Wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang yang paling failit di antara kamu, yang paling tekor, yang paling bangkrut? Sahabat menjawab apa adanya. Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'. Orang yang paling bangkrut di antara kami, wahai Rasulullah, orang yang enggak punya uang, enggak punya rumah, enggak punya harta, enggak punya apa-apa. Kata Nabi, bukan itu. Al-muflisu fina, orang yang paling merugi di antara kami, kata Nabi, adalah orang-orang yang datang menghadap Allah dengan ibadahnya yang bergunung-gunung. Amal solehnya sejauh pandangan mata. Dia datang menghadap Allah. Rabb, Tuhan, ini ibadahku, ini amalku, dengan bangga. Membusungkan dada. Tapi kata Nabi, begitu dia bangga dengan ibadah dan amal solehnya, datang serombongan orang yang dulu pernah dizolimi, dianiaya oleh orang ini. Rombongan ini minta keadilan. Rob, ini orang meskipun dia banyak ibadah dan amal solehnya, dia dulu menzalimi kami. Aku mohon keadilan. Maka diambilkanlah, kata Nabi, oleh Allah amal baiknya dan ibadahnya untuk menutup kezaliman orang. Datang rombongan kedua, dizalimi juga, minta keadilan, diambil lagi oleh Allah. Datang rombongan ketiga, begitu juga, diambil lagi semua untuk menutup kezalimannya tadi. Datang rombongan keempat, diambil lagi. Rombongan kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Pada rombongan ke-8, Bapak dan Ibu sekalian, habis semua amal solehnya dan ibadahnya untuk menutup kezaliman-kezaliman. Habis sama sekali, nggak tersisa sedikit pun. Celakanya, kata Nabi, belum selesai. Ada rombongan ke-9 yang dizalimi orang ini, padahal ibadahnya, amal solehnya sudah habis. Lalu orang itu menutup, Rabb, kami dizalimi orang ini. Saya minta keadilan. Kata Tuhan, tapi ini amalnya sudah habis semua. Ibadahnya habis semua, nggak ada apa-apa lagi. Kata orang itu, baik Rabb, kalau gitu, ambillah dosa-dosa kami, timpakan kepada orang itu. Diambil dosanya yang dizalimi, Pak. Ditaruh ke orang ini, Pak. Datang rombongan berikutnya, diambil lagi dosa-dosa dan kezaliman orang ini, orang ini dosanya, taruh orang ini lagi. Sehingga yang tadinya bangga dengan ibadah dan amal soleh, sekarang dipenuhi dengan dosa-dosa dirinya dan dosa-dosa orang lain yang bertubuh. Inilah kata Nabi, al-muflisu fina, orang yang paling rugi di antara kami. Para jamaah sekalian, ini yang kita harus hati-hati. Mengapa? Kadang-kadang kita nggak sadar, nggak merasakan, kita ngomong seenaknya. Orang lain sakit dengan omongan kita. Kita selalu mengatakan, I'm okay, ya selalu. Tapi you are not okay. Nah ini nggak betul. Ya, jemaah sekalian, inilah gambaran-gambaran yang kezaliman itu yang sangat berat. Maka Bapak dan Saudara, ditegaskan di situ, kecuali zalim. Bapak dan ibu-ibu, ternyata Rasulullah tidak putus asa. Beliau terus berdoa dari Arafah, tinggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Beliau terus berdoa sampai malam mabit, berdoa terus, ya Allah, yang pernah berbuat zalim pun, ya Allah, ampunilah umatku ini. Iblis protes terus. Setiap Nabi doa, iblis protes terus. Nah, sampai Nabi sholat subuh di Masy'aril Haram, di Muzdalifah tadi. Begitu Nabi selesai sholat subuh, baru salam, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai Muhammad, setiap orang dari umatmu yang wukuf di Arafah, bertobat, dan kemudian mabit di Muzdalifah, diampuni dosa-dosanya semua, termasuk dosa zalim. Disitulah iblis putus asa, lari tunggang langgang, menutup
membungkuk lari, ya wailah, celaka kata iblis. Disitulah Nabi tertawa melihat larinya iblis karena berputus asa. Jadi rupanya Bapak dan Ibu-ibu rombongan tadi begitu menghayati ibadah hajinya, napak tilas Nabi, jadi mereka melihat seperti Nabi melihat. Kita yang nggak melihat, dia lebih alim ternyata. Ya, karena dia hajinya mengikuti napak tilas Nabi. Jadi seolah-olah mereka melihat juga, maka mereka tertawa melihat iblis lari tuang langit. Bapak dan Ibu sekalian, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus sangat berhati-hati. Ya. Jangan sampai menzalimi orang lain, kita nggak merasakan. Kita harus banyak bertobat. Harus banyak mohon maaf pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita, Pak. Pegawai kita, teman bisnis kita, teman kerja kita, mesti sering minta maaf. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini kita tidak berbuat zalim pada mereka. Kalaupun pernah berbuat zalim, toh kita sudah minta maaf. Ini para jemaah sekalian. Nah, maka Bapak dan Saudara, ibadah haji itu merupakan suatu ibadah yang tergolong sangat luhur. Dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, hadis sahih, disepakati Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, menuturkan Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Su'ila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amal yang bagaimanakah yang paling utama, yang paling baik? Qala, imanun billahi wa rasulih. Dan Nabi, amal yang paling afdol adalah beriman pada Allah dan Rasulnya. Qala, berkata lagi, summa mahza, kemudian apa Rasulullah? Qala, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, termasuk jihad memerangi hawa nafsu. Qala summa madza, bertanya lagi, kemudian apa Rasulullah? Rasul menjawab, qala hajjum mabrur, haji yang mabrur. Sama seperti berjihad di jalan Allah. Sama seperti orang yang imannya sangat kuat pada Allah dan Rasul. Kemudian wali Ibnu Hibban menambahkan, afdalul a'mali indallahi, amal yang paling utama di sisi Allah adalah imanun la syakka fihi, keimanan yang murni, yang tidak dicampuri dengan keraguan, betul-betul imannya murni, tidak ada keraguan, la raiba fihi wala syakka, enggak ada keraguan dan enggak ada kebimbangan, betul-betul dia iman pada Allah. Ini hadis sama dengan riwayat Imam Bukhari tadi, tapi Ibnu Hibban meriwayatkan lebih lengkap lagi. Wa ghazbun la ghulula fihi, yang kedua adalah berjihad dengan tidak berkhianat. Sebab ada orang berjihad, semua mengira dia jihad, tapi dia dibalik itu berkhianat. Waktu dia melihat kemilaunya harta rampasan perang, dia tergoda, kemudian dia sembunyikan harta rampasan perang.
Jihadnya tidak lagi karena Allah, tapi mencari harta rampasan perang. Itu namanya jihad dengan ghulul. Nah, ini diharapkan jihad yang ya ditegaskan la ghulul fi. Tidak ada tipu daya dalam jihadnya. Betul-betul jihad karena Allah. Yang ketiga, wa hajjun mabrur. Dan yang ketiga adalah haji yang mabrur. Zada Abu Hurairah. Abu Hurairah menambahkan lagi dalam sebuah riwayat, apa kata beliau? Hajjum mabrur yukaffiru khotoya sanatin. Haji mabrur itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun. Dosa-dosa selama 1 tahun. Kemudian wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa sabda Nabi? Man hajja falam yarfuth. Siapa yang berhaji kemudian dia tidak bersikap rafas. Rafas itu segala sikap, tingkah laku, ya, ucapan, perbuatan yang mengarah kepada sifat yang porno. Yang sekarang disebut pornografi atau porno aksi. Itu dilarang sekarang waktu kita berhaji. Walam yafsuk, kemudian dia tidak bersikap fasik. Roja'a, orang tersebut terlepas min zunubihi, dari dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadisnya muttafaq alaih, sahih Imam Bukhari dan Muslim. Jadi maka di dalam Quran tegaskan al-hajju ashhurum ma'lumat, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu di Al-Baqarah. Ibadah haji itu dilaksanakan pada ashhurum ma'lumat, bulan-bulan yang telah diketahui. Ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu ashhurul hajj namanya, bulan-bulan haji. Faman farada fihinnal hajj, siapapun yang telah memastikan diri untuk berhaji dalam bulan itu, fala rafatha, hendaklah dia tidak bersikap rafas, wala fusuku, dan tidak bersifat fasik, wala jidala, dan tidak bertengkar. Apapun yang kamu lakukan dari suatu kebajikan, ya'lamullah, maka Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sungguhnya sebaik penyakit bekal adalah bertakwa kepada Allah. Itulah bekal yang terbaik. Maka tegaskan, man hajja falam yarfuth falam yafsuq. Siapa yang berhaji kemudian tidak bersikap rafas dan tidak fasik, dia terlepas dari dosa-dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bersih, saudara. Ya, orang ini bersih sama sekali. Wa fi riwayat Lit-Tirmidzi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan orang itu, kata Imam At-Tirmidzi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diampuni dosa yang telah lalu, kemudian dia menjadi bersih kembali seperti bayi yang baru lahir. Wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya.
Umroh pertama, umroh kedua. Nah, jarak antara umroh pertama dan kedua ini semua dosanya dihapuskan. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Hadis muttafaq alaih sahih. Jadi inilah Bapak dan Ibu, maka jangan sampai melarang orang berumroh. Ya, ada kadang-kadang orang yang nggak begitu paham. Kenapa umroh berkali-kali? Nabi kan cuma sekian kali. Lah, Nabi kan bilang kesempatannya nggak ada waktu itu. Setelah beliau hijrah. Kalau sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya nggak kehitungan umrohnya Nabi. Banyak sekali. Setelah beliau hijrah, umrohnya berapa kali? Karena memang terbatas beliau berkunjung ke Mekah, kembali lagi ke Madinah. Terbatas. Sebelumnya, beliau banyak berumrah. Apa sebabnya? Satu umroh dengan umroh berikutnya menghapuskan dosa. Maaf saudara-saudara, hadisnya muttafaq alaih sahih. Wa an Amr ibn al-As, dan diriwayatkan dari Amr bin As, seorang sahabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma alimta annal islama yahdimu ma kana qablahu. Tidakkah kamu tahu, kata Nabi, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Orang dulunya berdosa banyak macam-macam. Begitu masuk Islam, habis dosa, hilang. Islam itu, dengan seorang masuk Islam, menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Dosa apa saja yang pernah dia lakukan, hilang. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Hijrah juga menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Dan ibadah haji pun menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Hadis sahih rawahu Ibnu Huzaimah wa akhrajahu Muslim. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Muslim. Jadi selain Islam itu menghapuskan segala dosa-dosa sebelumnya, ibadah haji juga menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, tarul jihada afdalal a'mali, afala nujahidu? Wahai Rasulullah, narul jihada, kami melihat jihad itu merupakan amal yang paling afdol, yang paling utama. Afala nujahidu, tidakkah kami berjihad, kata Sayyidah Aisyah. Itu bertanya pada Nabi. Jadi bagaimana Aisyah merasakan suatu keagungan dari ibadah, ya, jihad itu, maka beliau mengatakan ini jihad, amal yang paling afdol. Mengapa kita tidak berjihad? Maksudnya kaum wanita. Qala lakinna afdalal jihadi hajrum mabrur. Kata Nabi, akan tapi sebaik-baiknya jihad adalah haji yang mabrur. Hadisnya rawahul Bukhari sahih, riwayat Imam Bukhari. Disinilah hadis-hadis yang menjelaskan pada kita tentang ibadah haji. Ya, sengaja saya angkat tema ini karena sekarang mulai, ya, berangkat haji tahun hari ini mulai.
Wa fi riwayatin li Ibni Huzaimah. Dan dalam riwayat dari Ibni Huzaimah, qultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihadin? Apakah kaum wanita itu diwajibkan berjihad? Qala 'alaihin. Kata Nabi, betul. Kaum wanita diwajibkan berjihad, la qitala fihi. Bukan dalam peperangan, kata Nabi. Jihadnya kaum wanita bukan ikut perang ke medan laga, bukan. Tapi al-hajju wal umrah, kata Nabi. Oh iya, kita. Jadi Nabi katakan jihadnya kaum perempuan itu adalah la qitala fihi, tetapi al-hajju wal umrah, tidak dalam peperangan. Tapi jihadnya kaum perempuan adalah melaksanakan haji dan umrah. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abdullah yakni Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrati. Susullah, ikutilah antara haji dan umrah, saling susul menyusul. Mengapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra. Karena sungguhnya ibadah haji dan umrah itu dapat menghapus kefakiran. Jadi nggak ada orang berhaji, berumrah kemudian jatuh fakir, nggak, justru berkembang. Menghilangkan fakir, menghilangkan kemiskinan itu haji dan umrah itu. Ini sabda Nabi. Kemudian apa? Waz-dzunuba, dan menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfil kiru. Kata Nabi, sebagaimana tukang las, al-kir, atau tukang pandai besi, ya. Yanfi khobasal hadidi waz-zahabi, menghilangkan kotoran-kotoran dari besi atau emas. Jadi tukang las atau tukang emas itu, Bapak, atau tukang pandai besi, itu besi dipanaskan, itu semua kotorannya hilang, tinggal besi yang murni, atau baja murni, atau emas murni. Nah, demikianlah kata Nabi, ibadah haji dan umrah seperti itu, menghilangkan dosa-dosa yang ada pada manusia, seperti tukang las atau tukang pandai besi membersihkan besinya dengan dipanaskan, sehingga besi itu kemudian menjadi lunak atau cair, dan itu murni besinya. Itu semua kotorannya misah. Ya, kalau orang itu memanaskan emas, kata orang dulu sebetulnya dibesot, Pak. Emas itu dibesot, ya. Jadi dikumpulkan emas macam-macam, ada yang campur segala macam kan ada. Ada yang swasa campur dengan perak, ada dengan tembaga, dipanaskan, dibesot, itu emasnya murni, ininya semua minggir. Yang tembaganya minggir, yang peraknya minggir. Inilah Nabi gambarkan, sampai menggunakan istilah seperti ini Rasulullah. Seperti orang yang membesot emas. Ya mungkin Bapak dan Ibu nggak terbayang ya, kalau saya waktu kecil sering bantu orang besot itu. Tukang emas, ya, dia beli emas dari orang lain, ada yang 16 karat, ada yang 18, 22 karat, itu kemudian dibikin emas murni, dibesot, caranya seperti itu, dipanaskan. Nah, inilah gambaran dari Rasulullah, luar biasa. Ya, jadi jangan ada lagi kita, ya, ada orang umroh kok kita marah-marah, saya aneh itu. Orang kok bolak-balik umroh terus. Nah, orang bolak-balik
ke Eropa, ke Amerika berkali-kali aja kita nggak ngomong kok. Kenapa kita ada orang umroh kita jadi ngomong? Ya, ini karena orang ini ya sering memahami agama sangat sempit. Dia katakan Rasulullah kan umurnya masih lah, kesempatannya waktu itu. Sebelum beliau di Madinah, beliau umroh berkali-kali, haji berkali-kali, supaya tahu itu. Jadi jangan ada kita melarang. Yang lucu sekali bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering maki-maki orang berhaji itu, berkali-kali itu, orang yang setiap tahun pergi haji. Kalau dia maki-maki orang lain, dia sebenarnya pergi haji. Alasan apa? Oh, saya kan bimbing. Ya bimbing juga bisa dikasih orang lain kalau dia nggak mau. Kasih murid-muridnya suruh bimbing. Nah, jadi ada orang yang dia sendiri lakukan tapi memaki-maki orang lain. Maaf ini sikap yang tidak bijak. Ya, kalau sama sekali. Kemudian dijelaskan dalam kalimat berikutnya, walaisal lil hajjati al mabrurati, dan tidak ada bagi haji mabrur sawabun pahala illal jannata, kecuali surga. Rawahu at-Tirmidzi, hadis Imam at-Tirmidzi. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, sami'tu, aku mendengar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma yarfa'u ibilul haji rijlan wala tad'u yaddan illa kataballahu lahu biha hasanatan aw maha anhu sayyi'atan aw rafa'a biha darajatan. Tidak sekali-kali orang melangkahkan kakinya, atau kalau orang naik onta, langkah kaki onta itu, atau gerakan tangannya, kecuali Allah menetapkan bagi orang tersebut setiap langkahnya itu satu kebaikan. Kemudian apa? Menghapuskan satu keburukan. Kemudian mengangkat satu derajat. Dalam satu langkah ada 3, Pak. Satu langkah orang berhaji atau umroh itu ada 3 fungsi. Yang pertama, menghapuskan keburukan. Ya, Bapak-bapak. Ya. Yang kedua, mendapat satu kebaikan. Yang ketiga, ya, satu lagi, yang ketiga, diangkat derajatnya. Satu langkah 3. Dihapuskan dosanya, ditambah kebaikannya, ya. Satu lagi diangkat derajatnya. Setiap langkah. Rafa'a biha darajatan, ya. Ini dari hadis Ibnu Umar. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istamti'u bihadzal bait faqad hudima marrataini wa yurfa'u fis tsalitsah. Hendaklah kamu mengunjungi rumah ini, yakni Baitullah, ya, yang pernah rusak 2 kali kemudian dibangun. Ya, ini adalah hadis dari Imam At-Tabrani wa Sahhahu Ibnu Huzaimah. Kemudian menurut Ibnu Abbas, beliau memerintahkan supaya orang yang sudah mampu berhaji cepat berhaji. Jangan sampai nanti sudah mampu nggak haji-haji kemudian akhirnya nggak mampu, jadi dosa. Ya. Kalau misalnya bagaimana? Ya. Kalau misalnya dia itu
belum mampu nggak haji nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mampu nggak haji itu dosa. Nah, maka beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ta'ajjalul hajja fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Persepatlah kamu melaksanakan ibadah haji kalau sudah mampu, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin mengenai dirinya. Masih mampu terus belum tentu. Bisa-bisa tahun ini mampu, malah tahun depan enggak mampu. Jadi begitu mampu, jalan. Ya termasuk giliran ibu-ibu, itu artinya mampu kita. Kalau belum dapat giliran berarti belum mampu. Ya. Sekarang kan panjang itu. 4 tahun. Ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, ya, macam-macam. Makanya nanti ke depan diutamakan orang-orang yang belum berhaji. Ya, diusahakan orang-orang yang lebih tua. Jangan sampai dia meninggal duluan sebelum haji, ya, gitu. Ya. Kemudian dari riwayat Ibnu Umar juga, Bapak dan Ibu sekalian, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku duduk beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjid di Mina. Di sebuah masjid di Mina. Fa'atahu rajulun minal ansor. Maka tiba-tiba datang pada Nabi seorang laki-laki Ansor, orang Madinah. Warzulun min Saqif, dan seorang laki-laki dari Saqif. Fasallama, keduanya mengucapkan salam pada Nabi. Summa qala, kemudian keduanya berkata, "Ya Rasulullah, ji'na nas'aluka." Aku datang padamu ya Rasulullah, aku akan bertanya beberapa hal mengenai ilmu. Qala in syi'tuma ahbartukuma bima ji'tuma. Jika kamu menghendaki, kata Nabi, aku akan kabarkan pada kamu berdua bima ji'tuma tas'alani anhu, apa yang kamu bertanya padaku. Wa in syi'tuma an umsika wa tas'alani fa'alt. Kalau kamu tidak bertanya, ya enggak ada masalah. Faqala akhbirna ya Rasulullah, berikanlah berita pada kami. Beritakanlah pada kami ya Rasulullah. Faqala as-Saqafiyyu lil Ansar, sal akhbirni ya Rasulullah. Ya, dia katakan mintalah. Faqala akhbirni ya Rasulullah, beritahukan kepadaku ya Rasulullah. Qala ji'tani tas'alani. Kemudian ditegaskan di sini bahwa kamu berdua, ya, bertanya kepadaku tentang ibadah hajimu di Baitul Haram, dan apa bagimu dengan haji itu. Wa an raq'ataika ba'da tawafi wa ma laka fihima, tentang kamu salat 2 rakaat setelah tawaf dan apa yang ada bagimu di antara keduanya. Wa an tawafika baina Safa wal Marwah, dan tentang tawaf antara Safa dan Marwah, atau maksudnya sa'i. Wa ma laka fihi, dan apa bagimu dalam ibadah sa'i itu. Wa an wuqufika asyiyata Arafah, dan wukufmu, ya, sejak zuhur di padang Arafah sampai sore. Wa ma laka fiha, dan apa bagimu tentang wukuf itu. Wa an ramyikal jimar, dan tentang melempar batu, ya, melempar jumrah. Wa ma laka fihi, dan apa yang ada bagimu. Ya, kemudian seterusnya para jamaah sekalian, ya, hadza ji'tu as'aluka. Maka dikatakan, fa innaka idza kharajta min baitika ta'ummul masjidal haram la tad'una qataquta khuffan wa la tarfa'uhu illa kataballahu bihi hasanata. Apapun langkah kamu menuju Baitullah, kata Nabi, maka Allah tetapkan bagi kamu satu kebaikan.
dan menghapus suatu keburukan. Wa amma ra'ataka ba'da tawaf, adapun 2 rakaat kamu setelah tawaf, kata Nabi, fa huwa ka'itqi raqabatin min bani Israil. Ya, pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak dari kaum Bani Ismail, ya, bukan Israel. Seperti membebaskan seorang budak. Itu 2 rakaat setelah kita tawaf di, ya, para jamaah sekalian, 2 rakaat di makam Ibrahim. Ya. Jadi ini misalnya Ka'bah, ini makam Ibrahim. Ya, kita sholatnya di sini. Ya. Jadi waktu kita sholat itu sekaligus Ka'bah dan menghadap makam Ibrahim, menghadap Ka'bah. Ini digambarkan ka'itqi raqabatin min bani Ismail, sebagaimana orang membebaskan, ya, seorang budak dari Bani Ismail. Wa amma tawafuka bainas Safa wal Marwah, adapun tawafmu antara Safa dan Marwah, maksudnya sa'i antara Safa dan Marwah, ka'itqi 70 raqabatan, seolah-olah kamu memerdekakan 70 orang budak. Para jamaah sekalian, bayangkan, ya, dengan ibadah sa'i itu seolah-olah sama dengan membebaskan 70 budak. Wa amma wuqufuka 'ashiyata Arafah, adapun wukufmu pada hari Arafah, fa innallaha ta'ala yahbitu ila samai ad-dunya, maka kemudian Allah turun ke langit dunia, fayubahi bikumul malaikah, maka Allah membanggakan kamu sekalian pada para malaikat. Ya, Allah panggil para malaikat, membanggakan, itulah, lihat, hamba-hambaku. Ya. Yaqulu ibadi ja'uni, Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, kamu lihat semua itu, hamba-hambaku semua datang menghadapku dari berbagai penjuru dunia. Perjalanan yang jauh, sampai orang mengumpulkan uangnya sesen demi sen untuk bisa berangkat menuju menghadap Allah. Min kulli fajid amik, dari semua penjuru dunia yang sangat jauh. Yarjuna jannati, mereka semua mengharapkan surga, kata Tuhan. Falau kanat zunubuhum, sekiranya dosa-dosa mereka itu ka'adadir rimali, seperti hitungan pasir, sebanyak hitungan pasir di padang pasir, di gurun. Au kaqatril maturi, atau seperti tetesan air hujan. Au kazabadil bahri, atau seperti buih di tengah lautan, banyaknya. La ghafartuha, pasti aku akan mengampuninya. Masya Allah. Ya, Allah membanggakan kita, para hujjat jemaah haji ini, memanggil para malaikat. Maka sekiranya mereka itu, ya, yang datang dari tempat jauh, saya mengumpulkan sesen demi sen, rupiah demi rupiah supaya bisa ibadah haji, maka sekiranya dosa-dosa mereka bagaikan hitungan pasir di gurun Sahara, atau seperti tetesan air hujan. Berapa itu banyaknya? Atau seperti buih di lautan. La ghafartuha, pasti, ini menggunakan lam ta'kid. La ghafartuha, pasti aku akan mengampuninya. Inilah para jamaah sekalian, ya, keagungan dari ibadah haji. Bapak, karena waktunya sudah, ya, habis, ya, saya belum bisa jelaskan seluruh hadis yang lain, ya, karena masih panjang itu keterangan-keterangan lain. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain kita bisa mendalami lebih jauh. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti disimpan saja, ya, dikumpulkan, ya, nanti boleh disampaikan ke saya melalui tulisan, Ibu, ya. Saya anggap cukup, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekeliruan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.